Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang lebih sekitar 14 saham ya, yang mana dalam 5 hari terakhir asing net buy atau istilahnya koleksi atau boleh dikatakan biasanya orang bilang borong gitu ya. Jadi kan saya bahas ini merupakan opini pribadi, jadi bukan merupakan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Kenapa? Karena OJK melarang influencer untuk memberikan rekomendasi saham atau analisa saham ya kecuali kalau punya sertifikat eh, misalnya technical analyst atau kerjanya di sekuritas sebagai analis yaitu boleh memberikan analisa ya seperti itu ya. Cuman saya hanya memberikan opini ya. Jadi berbeda antara opini, rekomendasi dan analisa itu berbeda ya. Jadi kalau Anda lihat di KBBI itu definisinya berbeda dan artinya berbeda ya seperti itu ya. Opini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat yang ketiga ya, perubahan yang terakhir ya seperti itu ya. Jadi kenapa saya tekankan ya supaya jelas saja ya seperti itu ya. Dan yang penting di hukum itu ada istilahnya niat jahat ya. Ada niat jahatnya atau tidaknya ya. Itu yang paling penting ya. Jadi mens rea istilahnya ya. Kalau saya nggak punya mens rea-nya, nggak ada niat jahat ya harusnya nggak masalah ya seperti itu ya. Cuman untuk menghindari ke depannya sesuatu yang tidak diinginkan ya saya sebutkan di awal ini opini pribadi. Jadi saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk beli saham, nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk jual saham. Semua keputusan di tangan masing-masing ya seperti itu ya. Yang penting saya nggak punya niat jahat untuk pom-pom suatu saham yang saya punya, terus kemudian naik tinggi, kemudian saya jual sehingga harganya drop ya. Saham-saham yang nggak liquid biasanya seperti itu bisa ya. Kurang lebih sih seperti itu. Saya akan bahas dulu mengenai screenernya. Jadi saya sediakan screener yang bisa dipakai gratis ya. Anda bisa mendapatkan linknya di video deskripsi di bawah ini. Namanya Sunar Super Sheet. Itu bentuknya seperti Excel worksheet ya. Atau sekarang namanya Microsoft 365 atau Microsoft Copilot 365 yang mana yang dulu adalah Microsoft Excel ya seperti itu ya. Nah, bentuknya memang Excel makro, kenapa nggak XLSX ya, Excel biasa? Karena untuk protect integrasi dari integritas dari datanya, makanya saya buat makro file. Jadi jangan khawatir kena virus dan sebagainya, yang penting Anda downloadnya dari tempat saya, bukan dari teman Anda atau dari source lain harusnya cenderung lebih aman ya seperti itu. Linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Ya basically Anda join grup private Telegram ya, Sunar Saham Learning, kemudian Anda bisa download di sana, Anda bisa pakai gunakan untuk screening saham yang potensial ya. Jadi kalau yang barusan mulai di saham mungkin kalau lihat Sunar Superseed ini banyak banget kolomnya Pak Sunar bingung. Sebenarnya banyak ini karena fleksibel ya. Jadi Anda bisa screener berdasarkan technical analisanya, analisa teknikalnya ya berdasarkan skornya ya atau yang namanya SSS atau Sunar Superseed skornya bisa daily, weekly atau monthly di sini ya. Karena berdasarkan performanya low dan high-nya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 52 minggu dan all time high atau all time low-nya ya range-nya itu Anda bisa seleksi atau berdasarkan EMA, MA ya ini lengkap ya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal pilih aja. Nah yang kali ini saya bahas setelah untuk berdasarkan net buy asing dalam 5 hari terakhir. Kita akan lihat bagaimana saham-saham tersebut ya. Nah, jadi uh, ini kolom-kolomnya kan banyak. Jadi saya yang nggak dipakai ya saya coba hide aja ya. Misalnya ini eh, biasanya saya hide itu yang ini ya untuk range-nya, performance-nya saya hide ya. Jangan dihapus, di hide aja. Kemudian dari sini MA biasanya sampai MA 50 aja. Kemudian yang lain-lainnya saya hide ya. Nah saya maunya yang dalam jangka waktu 5 hari terakhir ya dalam topik ini ya. Saya pakai NBSF, CUM NBSF 5D. Berarti 5 hari terakhir yang mana adalah asing net buy. Jadi net buy berarti diurutkan berdasarkan yang terbanyak ya, terbesar ya. Yang blank saya hapus supaya kelihatan langsung. Nah, di sini akan ada saham-sahamnya ya. Jadi mulai dari brand, BMRI dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi saya coba setup dulu mengenai chartnya ya, sebentar ya. Saya coba atur dulu untuk pemilihannya. Jadi yang dipilih di sini mulai dari brand, kemudian BMRI, kemudian di sini Bumi ya, Bumi naik tinggi ya sebelumnya ya. Saya sudah em, sharekan juga di live alert ada juga ya seperti itu. Bentar. Jadi kita akan bahas nanti sekitar 14 saham ini kira-kira bagaimana ke depannya ya.
apakah masih bisa buy ya seperti itu, apakah masih bisa cuan ya atau sudah ketinggian atau wait and see atau gimana nanti kita akan bahas ya. Yang penting di sini adalah tetap em, saya tuh fokusnya adalah klasik technical ya. Jadi bukan berdasarkan bandar ya, bukan berdasarkan broker ya seperti itu ya. Saya lihatnya gampang aja berdasarkan MA20-nya, selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atasnya MA20-nya ya, biasanya umumnya trennya masih bagus ya seperti itu. Yang penting arahnya MA20-nya ya, mengarah ke atas seperti itu ya. Dan ini saya siapkan dulu untuk saham-sahamnya di chart saya supaya eh, pembahasannya enak ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu switch antara chart dengan Excel worksheet-nya seperti itu ya. Eh, Nah, umumnya memang saham-saham yang asing borong itu uptrend-nya sih masih bagus ya. Karena trader atau investor lokal umumnya juga lihat asing ya seperti itu ya. Jadi umumnya seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Ada yang asing borong sahamnya turun ada. Jadi ini mulai dari brand sampai DKFT, sampai Java aja ya. Jadi kebanyakan 14 saham aja. Nah, saya akan sharekan chatnya, sudah saya siapkan ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Saya sharekan chatnya. Yang pertama kita bahas adalah untuk saham brand ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini saham brand 4 hari berturut-turut koreksi. Bagaimana Pak Sunar ya? Kalau kita lihat di sini posisi brand sekarang ya, dia itu di tengah-tengahnya antara trading range yang sudah saya gambarkan yaitu 9350 sampai 10.200. Nah, kalau di tengah-tengahnya seperti ini, ya Anda bisa buy a weakness di tinggi 9350 atau paling bawah 8.500 ya. Yang paling bawah ini saya hapus ya kotaknya ya. Jadi tunggu buy a weakness di dua aja. Kalau sahamnya trennya bagus sebelumnya, kemudian dia turun-turun makin turun, kita jangan buynya terlalu bawah ya. Kecuali kalau sudah ada konfirmasi MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harganya sudah balik lagi ke arah ke atas. Kalau misalnya makin turun, ya resikonya makin besar. Nanti ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya, uptrendnya selesai, ya Anda ke bagian cuci piringnya. Jadi Anda terima buangan bandar jualan ya seperti itu ya ceritanya ya. Jadi yang penting adalah trennya. Ini masih sideways ya brandnya. Cukup menarik. Anda bisa buy witness di 9350 karena dia di tengah-tengahnya. Kalau di tengah-tengahnya biasanya nanggung ya. Sekalian ikut lantai bangunan berikutnya 10.200 sampai 11.400. Di tengah-tengahnya ada checkpoint yang saya kasih 10.650. Artinya kalau dia naik lagi ke atas 10.650 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, memang di sini ada inverted hammer, ekornya lumayan panjang dibandingkan dengan bodinya ya, tanggal 10 November. Tetapi saya prinsipnya adalah kalau uptrendnya masih bagus, memang ini sideways ya. Nanti kalau dia naik lagi, MA20-nya akan cenderung mengarah ke atas. Selama candlenya masih di atas MA20-nya, umumnya trennya masih bagus. Jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya di sini gagal, bukan berarti kali ini dia pasti gagal lagi. Belum tentu ya, tapi bukan berarti pasti berhasil naik, bukan berarti seperti itu. Nah, tapi kalau dia berhasil naik, ya tetap ikut lantai bangunan berikutnya, Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya, targetnya 11.400. Ya, ini 10.50, 650 sebagai checkpointnya. Sebaliknya juga kalau misalnya sudah naik ke atas 10.50 kemudian dia gagal ya Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya jadi Anda jagain posisinya ya. Kemudian kalau turun lagi pas 10.200 ya mungkin jual dulu semuanya karena dia akan testing lagi area supportnya 9.350. Jadi ini karena tanggung ya kalau nggak mau buy di atasnya Anda bisa tunggu di lantai bawahnya ini ya 9.350 atau 8.500. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Saya tidak pernah mengajarkan orang sesat dalam arti kalau saham turun-turun disarankan buy enggak ya. Lihat trennya. Jadi kalau sudah mulai rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Ya seperti itu. Buy saham itu paling enak sih kalau dari saya ya itu menjelang penutupan. Kecuali kalau sahamnya yang uptrendnya kuat sebelumnya ya menjelang penutupan dia naik tinggi. Nah pagi-pagi kalau ada tipe yang scalping atau yang swing jangka pendek 1 2 hari, nah mungkin Anda bisa ikutan rebutan di pagi ya untuk buy. Tapi saya cenderungan lebih suka menjelang penutupan sorenya atau besok paginya kalau misalnya belum yakin ya kita lihat besok paginya ya. Dilihat volumenya juga. Kalau misalnya volumenya itu naik di atas rata-rata 5 harinya, ya biasanya porsinya, size-nya itu bisa lebih banyak. Tapi kalau misalnya masih sedikit volumenya, ya mungkin tambahnya sedikit aja atau buy-nya sedikit aja. Nanti kalau sudah mulai naik, tambah lagi atau average up. Memang di sini asing net buy, tapi tetap fokusnya ke trennya ya seperti itu. Jadi buy on weakness di 9350 atau 8.500 atau sekalian nunggu nanti 10.200 kita buy. Jadi istilahnya ikut lantai bangunan berikutnya ya.
Istilahnya lantai bangunan itu apa sih Pak Sunari? Ya ini trading range-nya. Ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Jadi karena posisinya di tengah-tengah, nanggung sekalian 10.200 ke atas atau tunggu buy weakness di lantainya 9.350 atau 8.500. Ya. Kalau mau buy sekarang sih nyicil boleh aja, tapi kalau misalnya turun buy 9.350, kurangi posisinya atau jual dulu nanti kalau testing 8.500 sudah rebound ya kita barusan buyback ya atau buy ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya yang saya bahas adalah untuk saham Bank Mandiri ya. Saham perbankan memang loyo banget Pak Sunaria. Memang sih ya big banks ya. Tapi kalau kita lihat ini sudah mulai menarik sih sideways-nya ya. Kalau mau buy MA20-nya mengarah ke atas, harga saya sudah di atas MA20-nya. Yang mau tungguin di area yang saya kotain boleh ya, 4550 atau 4450. Tetapi dengan catatan kalau dia berhasil breakout higher high dari high yang sebelumnya 2 minggu yang lalu 4830, Anda boleh buy. Dia akan tes checkpointnya 4.900 ya. Kalau mau tambah lagi ya. Dia akan tes 4990. Kalau naik lagi target price berikutnya adalah 5150 sampai 5300. Intinya untuk Bang Mandi nih. Selama dia bertahan di atas 4450. Kan dia masih bagus. Ya seperti itu ya. Ini sudah mulai uptrend. Baiknya bertahap aja. Nah asing memang net buy. Tapi net buy-nya sih kalau kita lihat selama 5 hari terakhir sih nggak terlalu begitu besar sih. Hanya sekitar 700 ya. 700 miliar ya. Ya, 700 miliar sih untuk 5 hari untuk asing sih nggak terlalu besar ya kalau saya bilang ya. Paling nggak 1 triliun lah lumayan. Nah, tapi ya terserah masing-masing lah. Ini saya fokusnya tetap di trennya. Ini trennya masih bagus. Memang lama sih nunggunya. Nah, saya yakin sih masih ada potensial paling tidak mungkin ke 5.500 sampai menjelang pembagian dividen tahun depan masih bisa ya. Sekitar April mungkin nanti atau Mei ya. Bagian dividennya. Jadi paling nggak masih bisa untung 10% ya. Lumayan lah seperti itu ya. Karena kalau kita taruh di SPN aja berapa sekarang? SPN retail sekarang cuma sekitar 5,4 kalau saya yang baru ini ya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk bumi. Ada apa dengan bumi Pak Sunar? Kenapa naik tinggi? Ada influencer yang bilang perang bandar ya seperti itu, antara bandar satu dengan lainnya. Jadi bandar satu ngangkat, kemudian bandar duanya banting dan sebagainya. Kalau saya sih fokusnya di trennya ya. Saya nggak lihat di bandar atau broker. Ada yang lihat cek broker dihitung-hitungin, oh ini broker ini banyak average-nya berapa, terus broker ini misalnya berapa. Saya nggak menyalahkan kalau mau strategi seperti itu ya silakan. Cuman saya nggak sukanya seperti ini ya, eh, mengenai strategi seperti itu. Misalnya saya bandar ya, misalnya saya punya banyak uang ya sampai ratusan miliar. Saya beli suatu saham di broker A gitu ya. Nah, setelah saya beli di broker A, saya bisa aja pindahkan dari broker A ke broker B ya. Kemudian saya jual di broker B ya. Seperti itu ya. Nah, nanti saya tetap nanti dari broker B saya carikan uangnya di tabungan saya, terus tabungan saya pindahkan ke RDNA, broker A, terus saya beli lagi di broker broker A ya seperti itu ya. Ya, memang kalau sering-sering ya nanti kelacak sama BI ya. Cuman kalau nggak sering-sering sih biasanya nggak masalah ya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu ya apakah hitungannya saya akumulasi? Ya padahal saya cuma oper doang ya seperti itu ya. Atau misalnya saya beli di broker A ya. Terus saya punya saham yang sama di broker B, saya jual ya. Kemudian saya pindahkan aja. Istilahnya pindah, tapi saya jual di broker B, saya pindahkan di broker A. Ya, seperti itu ya. Tapi kebalikan saya kan sama. Apakah itu akumulasi? Ya, seperti itu ya. Makanya saya lebih suka lihat trennya. Ya. Kalau lihat trennya sudah tahu nih. Tahu dari mana Mas Sunar? Apalagi kalau yang langganan live alert saya ya, tools Telegram ini sudah ada alertnya ketika dia breakout ke atasnya ini ya yang sebelum dia naik tinggi naik ke atas 168. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah tahu kalau sudah alatnya ada cek MA20 mengarah ke atas, harganya sudah naik breakout higher high. Ya boleh buy. Kalau Anda tipe orang yang takut-takut tunggu di bawah karena sebelumnya dia gagal, ya Anda ketinggalan profit dari yang high-nya di sini dia breakout 170 ketinggalan sampai 240-an ya seperti itu. Makanya saya kalau misalnya naik tinggi seperti ini ada yang tanya ke saya ya, misalnya ada yang tanya Pak Sunar, kalau buy bumi, apakah masih potensial? Ya masih bisa, karena trennya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Tetapi kalau tiba-tiba dibanting ke bawah, apakah karena salah saya? Apakah saya yang jual atau yang saya buang? Kan enggak. Saya kan nggak bisa mengatur marketnya, bukan berarti menyalahkan marketnya ya. Seperti itu. Nah, saya hanya bisa melihat trennya. Trennya masih bagus.
Nah, kalau tiba-tiba trennya berbalik arah, ya kita selalu pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya seperti ini sudah saya gambarkan range-nya 186 sampai 245. Memang jauh. Kenapa range-nya jauh? Kalau kita mundur ke belakang, ini memang dari kurang lebih area sini dan sini itu jauh. Nah, setelah 245, kalau mau digambarkan lagi, ini 245 juga dari swing high di sini ya. Tadi pas ya. Garis-garis yang saya gambarkan umumnya sih lumayan akurat ya. Makanya banyak yang follower saya itu suka dengan garis-garis yang saya berikan ya. Nah, setelah 245 target price berikutnya 356. Kalau mau ditarik di tengah-tengahnya karena range-nya jauh, kalau misalnya Anda mau tambah lagi atau average up, maka Anda bisa average up lagi di area yang saya gambarkan ya, kurang lebih ya. Eh, saya ambil acuan di swing di sini 272. Kemudian kalau naik lagi maka Anda bisa tambah lagi kurang lebih di area 314. Jadi ini sudah saya gambarkan trading range-nya. Trading itu enak ya. Kalau sudah ada garis-garisnya kita tinggal ikutin aja. Oh, naik ke atas 245 kita buy atau tambah lagi. Target price berikutnya ya 272, naik lagi kita tambah lagi. Kemudian jangan lupa pasang trailing stop-nya, stop loss-nya. Nah, kalau di tengah-tengahnya antara 186 dan 245 Anda bisa pasang trailing stop-nya di 216 ya. Jadi turun di bawah 216 kurangi posisi, turun lagi di bawah 186 kurangi posisi ya seperti itu ya. Atau jual dulu semuanya karena dia akan testing lagi area titik breakout-nya di sini ya. Jadi yang mau buy on weakness saran saya sih 186 ini ya atau 216. Artinya kalau nanti turun di bawah 216 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Yang penting adalah MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Tapi nanti ada kemungkinan juga misalnya kalau dia paling jauh mungkin nanti MA20-nya bisa aja dites di area sekitar 168. Nah, tetapi kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Makanya kalau dia naik lagi ke atasnya 244, itu dengan tegas saya katakan boleh buy. Kenapa? Karena aptanya masih bagus. Tapi kalau tiba-tiba dibanting ya, memangnya salahnya Pak Sunar. Memangnya kita menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Kalau misalnya Anda menggunakan analisa teknikal sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi, ya gimana bisa Anda buy? Anda takut dong Anda kena breakout terus Anda tunggu di bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi eh, yang penting adalah punya trading plan, jangan 100% ikutin Pak Sunar. Ada sebelumnya sih yang nyindir Pak Sunar yang saya Pak Sunar bahas itu Pak Sunar juga buy tah gitu. Nah, tanda tanya gitu. Untung berapa gitu ya, ada yang nyindir-nyindir. Katanya pengalaman dari 2013 ya seperti itu ya. Terus sudah cuan berapa gitu ya. Seperti itu ya. Nah, terus terang aja memang saya nggak buy semua yang saya bahas ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya itu favoritnya dari 2013 sampai sekarang adalah saham Big Banks. Saham Big Banks akhirnya ini masih lesu ya seperti itu. Tapi saya tetap masih setia ya seperti itu. Karena sebelumnya Big Banks itu dalam 5 tahun dia bisa kasih 100% ya seperti itu ya. Yang memang sekarang mulai 2025 itu sudah lesu banget ya seperti itu ya. Ya saya sell buy aja sih cenderungnya seperti itu ya seperti itu ya. Jadi masih belum cuan banyak ya. Ya kalau dijual sekarang mungkin BEP lah ya. BEP-nya dari sell buy itu ya seperti itu. Cuman ya saya masih tunggu tahun berikutnya ya sabar aja ya seperti itu ya. Karena itu memang favorit saya. Bukan berarti ya mungkin jeleknya saya itu kaku juga sih. Saya nggak mau ikut trennya yang saya bahas. Saya memang favoritnya dari dulu seperti itu ya. Ya bukan berarti ini jelek nggak ya saham bumi ya. Yang penting adalah apakah Anda siap akan risikonya ya seperti itu ya. Selalu pasang trailing stop dan stop loss. Ya itu saran saya ya. Cukup ya bumi seperti itu ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Kalau misalnya Anda takut solusinya ada tiga. Ya, jangan bosan-bosan ya sering saya sebutkan. Pertama, Anda buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kedua, Anda bisa buy weakness di area yang saya kotain ini. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, ketika kalau masih takut pilih saham yang lainnya aja. Kan masih banyak tuh yang saya bahas yang asing akumulasi yang masih di bawah. Contohnya tadi BMRI ya, itu masih di bawah rata-rata. Ya memang repot ya. Kalau Anda mau yang di bawah yang belum naik tinggi, nunggunya kelamaan Pak Sunar service-nya. Nah kalau seperti ini sebelumnya Bumi juga service-nya lama ini di bawah ini. Ya tiba-tiba naik tinggi. Ya seperti itu. Makanya saya sering sebutkan kunci sukses di saham itu ada tiga. Sabar, fokus, dan disiplin. Ya seperti itu. Kalau kita nggak sabaran, Anda nggak cocok di saham. Terus terang seperti itu. Kalau Anda nggak fokus, Anda nggak cocok di saham. Kalau Anda nggak disiplin, Anda nggak cocok di saham. Terus terang seperti itu. Nggak semua orang cocok jadi trader atau investor di saham. Kenapa? Sama seperti kehidupan sehari-hari. Nggak semua orang cocok jadi dokter. Nggak semua orang cocok jadi pilot ya. Nggak semua orang cocok jadi engineer. Ya, seperti itu ya. Nggak semua orang cocok jadi bisnismen. Ya, seperti itu ya. Tergantung kemampuan dan juga karakteristik ya masing-masing ya, seperti itu. Ya, itulah intinya. Ya, seperti itu ya. Seperti zaman dahulu itu orang tua kan suka kalau anaknya jadi dokter ya. Bangga bisa kemana-mana ngomong anaknya jadi dokter.
Itu zaman dulu seperti itu ya, ya zamannya ayah saya. Cuman kan nggak semua orang cocok jadi dokter. Kalau semua jadi dokter, nah nanti yang jadi insinyur siapa? Yang jadi pekerja bawah, saya koleksi sampah siapa? Ya seperti itu. Kalau semua orang bisa jadi dokter, ya kalau saya bilang ini. Jadi kalau ada nggak sabaran, nggak cocok di saham, nggak fokus nggak cocok di saham, nggak disiplin ya pasti nggak cocok di saham juga sama. Ya seperti itu ya. Jadi nggak semua orang cocok di saham. Ya itu saya. Ya bukan berarti saya mengecilkan Anda, enggak. Memang kenyataan seperti itu. Makanya kita harus belajar sabar, fokus, dan disiplin. Ya seperti itu ya. Nah, yang berikutnya saya bahas satu lagi UNTR. UNTR memang sebelumnya sempat turun karena labanya mengecewakan. Cuman kalau kita lihat dari trennya, saya sudah sebutkan, itu trennya masih bagus. Ya, apalagi saya sering sebutkan MA20 mengarah ke atas, harga sudah balik ke atas MA20-nya, maka Anda boleh buy. Jadi yang sering ikutin channel saya mencatat harusnya sudah buy. Paling tidak 27500 ke atas buy ya. Ini kan ada resistance swing hanya di sini. Nah, ini kan sudah gagal bertahan di atasnya 28150. Mungkin kurangi posisi. Ya lumayan 27500 sampai 28150 profitnya yang nggak lama ya. Nah, di sini karena posisinya dia di tengah-tengahnya antara 27500 dengan swing high yang di sini, ini ada swing high-nya yang testing 28475, maka kalau Anda mau buy itu sekalian tunggu naik ke atas, ikut nanti bangunan berikutnya 28475 ke atas kita berusaha buy, atau buy or weakness di dua area ini ya. Saya coba gambarkan lagi di sini ya. 27500, kemudian yang bawah adalah 26800. Yang paling bawah untuk yang buy or weakness ini dua saya hapus aja. Kenapa? Karena kalau uptrendnya bagus dan super kuat, kemudian dia turun dan turun dan turun, ya kita jangan buy. Nanti kalau kita buy-nya terlalu bawah, ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya. Ya, uptrendnya selesai, orang-orang pada jual. Iya kalau nanti naik lagi. Iya kalau Anda sabar menunggu. Iya kalau Anda nggak butuh uangnya langsung. Kalau Anda butuh uangnya tiba-tiba setelah Anda jual kemudian nggak lama naik lagi gimana? Ya ada rugi kan. Nunggu lama-lama, eh butuh uangnya saya ambil, ternyata naik lagi. Ya makanya saya itu sukanya follow the trend, bukan follow broker dan follow eh, bandar katanya seperti dalam tanda petik ya. Memang ada orang sih yang promosi bandar. Kalau saya lihat ya kalau yang pakai istilah, oh bandar borong saham ini cepetan, nah, baik gitu ya. Ada bandar jualan, suka pakai kata nama bandar. Ya untuk clickbait aja sih. Ya. Bukan berarti saya nggak percaya bandar ya seperti itu ya. Bandar itu kalau mau jadi bandar saham nggak harus punya uang banyak. Saya pernah cerita juga. Anda beli satu lot pun bisa jadi bandar loh ya. Bisa, nggak sampai 500.000. Untuk saham-saham yang nggak liquid, saya kan pernah coba eh, sebelumnya saya sharekan di grup. Anda beli satu lot untuk saham yang nggak liquid, itu bisa goreng sampai 10%. Ya, nggak sampai 500.000 Anda baiknya. Ya, seperti itu ya. Nah, Anda tinggal mau naikkan lagi, Anda tinggal borong lagi besoknya. Dulu kan ada tuh influencer yang jahat tuh. Saham yang nggak liquid ya, dia beli, nah, sehingga harganya naik. Kemudian dia sharekan di grup VIP-nya dia. Grup VIP itu grup untuk yang berbayar itu ya, rekomendasi berbayar. Nah, grupnya juga ikutan borong, sahamnya naik lagi kan. Nah, setelah naik lagi dia pamerkan di sosial medianya dia, ya, joget-joget, terus beli jam tangan mewah, kalau nggak salah seperti itu ya. Pamer-pamer duit dikipas-kipaskan, ya. Terus ada pamer cewek joget-joget, ya, di sosial medianya dia. Orang-orang pada tertarik ikut VIP-nya. Nah, masalahnya kalau yang sudah borong banyak terus tiba-tiba buang barangnya karena dia nggak liquid ya turunnya langsung drastis ya. Akhirnya apa, kebagian cuci piringnya. Nah itulah yang niat jahat ya, mensianya seperti itu, ada niat jahatnya. Memang sih kalau bahas sesuatu misalnya bahas saham itu disclaimer, disclaimer itu artinya apa yang dikatakan itu bukan tanggung jawab yang mengatakan ya seperti itu, intinya seperti itu. Cuman em, masalahnya disclaimer itu jahat ya, maksudnya kalau ada suatu orang yang mengatakan disclaimer berarti dia nggak tanggung jawab ya, ngomongnya dia itu nggak tanggung jawab ya seperti itu ya. Kalau saya bertanggung jawab atas dasar dari trennya. Kalau misalnya saya katakan trennya masih bagus, ada dasarnya. Dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, berarti masih bagus. Kalau tiba-tiba turun dibanting, memangnya salah saya. Ya, seperti itu. Kan saya kadang-kadang juga ingatkan kan, misalnya sahamnya nggak liquid, volumenya tiba-tiba hilang, hati-hati. Kan saya sudah sebutkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, Anda tetap eh, ambil resiko, ya resiko di tangan Anda sendiri. Ya, seperti itu. Ya, kalau dikatakan saya mengatakan, oh disclaimer yang saya katakan itu di luar tanggung jawab saya, ya, ya sama aja nanti kalau saya punya niat jahat, ya, misalnya saya punya niat jahat sampai nggak liquid, ya, saya bahas, oh ini bagus apa-apa, nah, seperti itu ya, nah, saya katakan disclaimer, nah, seperti itu. Padahal saya punya niat jahat, saya sudah borong di bawah, ya, seperti itu. Ya.
Jadi saya nggak punya niat jahat. Seperti itu. Yang penting di saham itu ada nggak niat jahatnya seperti itu. Oh sebentar, ini ada kedobelan ya. UNTR terus setelah itu ini kedobelan. Makanya berarti pas ya 14 ya. Oke, berikutnya untuk Ratu. Ratu kan naik-naik terus ini Pak Sunar. Dia kan testing 10.500, dia di tengah-tengahnya. Solusinya biasanya kalau seperti ini, ya yang punya hold aja, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 9.700. Kalau mau tambah lagi atau average up atau yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia naik lagi ke atasnya high-nya hari Jumat ya 10.300, Anda buy. Naik ke atas 10.500, tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 11.500 dan 13.000 sudah saya gambarkan. Yang mau buy on weakness ini bisa buy di area sini ya. Saya kotakin ya 9.000 atau yang di tengah-tengahnya ini 8.250 ya. Ini sebelumnya saya geser ya. Jadi sama dengan inilah kurang lebih ya. Kemudian kalau yang paling bawah 7.475. Tapi kalau sudah naik gini, yang paling bawah saya hapus. Karena kalau sudah turun bawah gini, nanti takutnya kebagian cuci piringnya. Ya ini naik sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu ngomongnya gampang ya. Ya seperti itu. Tinggal tunjuk aja sudah terjadi. Ya. Nah ini kalau naik lagi ke atas 10.500, target price berikutnya 11.500. Anda kalau takut-takut tunggu bayar minus di 9.000 atau 9.700. Jadi kalau turun di bawah 9.700, kemudian rebound naik ke atas kita baru sampai. Yang penting adalah uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ya. Saya ajarkan yang simpel-simpel aja. Ya. Ada yang sebelumnya ribet, ajarkan pakai Elliott Wave, Flash, dan lain-lain, dan sebagainya. Ya, ada juga sebelumnya yang nyindir saya, Wah, kemampuan teknikalnya cuma bisa MA20 doang. Wah, padahal kalau yang ngikutin saya lama, saya dulu pernah bahas mengenai GAPI MMA ya, GAPI Multiple Moving Average, kemudian mengenai trading momentum, ya stokastik, MACD itu sudah saya bahas, pernah saya bahas. Stokastik itu ada beberapa strategi ya. Jadi kalau mendalam itu ada beberapa strategi, misalnya Boso, ya, buy overbought, sell oversold ya seperti itu. Itu ada strateginya ya seperti itu. MACD juga ada strateginya ya, seperti itu ya. Eh, nah, kemudian RSI juga sudah pernah saya bahas juga. Cuman kebanyakan sih nggak dipakai karena terlalu ribet ya seperti itu ya. Yang saya tahu dari member saya nggak ribet. Tapi kalau MA20 ini banyak yang suka karena gampang. Dan banyak tersedia di tools sekuritas di chatnya atau free ya. Jadi nggak perlu langganan tools, nggak perlu repot-repot ya. Tinggal lihat di TradingView atau di aplikasi sekuritas Anda kebanyakan ada lah MA20 ya. Yang penting adalah arahnya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, kemudian volume untuk konfirmasi ya seperti itu. Itu saya tekniknya seperti itu ya. Ya nggak lihat asing sih, walaupun topiknya adalah saham-saham yang diborong asing, tetapi tetap lihat trennya ya seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya Telkom ini masih sideways di atas. Kalau mau buy sekarang boleh pasang trailing stop lossnya 3880 atau tunggu buy omnibus di bawah 3.200 sampai 3.280 paling bawah di 3.000-an ya. Nah, nah, ini kalau dia tembus naik ke atas 3630 swing hanya dari 2 minggu yang lalu, Anda boleh buy, target price berikutnya dia akan menguji 3.700 dan 3.870. Jadi buy-nya sekarang aja, buy bertahap aja, atau kalau mau tunggu di MA20 juga boleh. Kalau dia turun di buy di 3.880, jual dulu, nanti kalau dia sudah testing MA20-nya, selama MA20-nya mengarah ke atas, kita boleh buy. Ya, kalau sudah ditutup di atasnya MA20-nya. Ya kurang lebih seperti itu, buy-nya bertahap aja. Cukup ya. Berikutnya ASI ini dia testing MA20 saat ini ya, dipotong ke atas MA20 sudah naik selama bertahan di atas di 6275 untuk untuk ASI ini masih bagus ya. Ya, jadi Anda boleh buy on weakness saja. Kemudian naik kita tambah lagi average up. Target price tekannya 6.500, berikutnya lagi 6.900 ya. Lebih seperti itu ya. Jadi untuk ASI ini tradingnya gampang, sudah sering saya bahas. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, apakah ini akan membentuk double top? Berarti turun dong nanti. Nah, kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, itu harus tunggu patternnya terbentuk, barusan eh, ada konfirmasi. Misalnya ini double top sudah terbentuk, kemudian dia breakout dari neckline-nya dia turun, maka dia sell. Ya, karena kita nggak bisa short sell ya, berarti sell nanti buyback di bawah. Seperti ya. Nanti target price-nya ya sekitar 5625 nanti ya. Target koreksinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia rebound di neckline-nya ya kita boleh buy. Bisa aja nanti triple top ya seperti itu ya. Jadi kalau trading chart pattern ini harusnya belum ambil action. Actionnya kalau dia sudah menjadi rebound ya. Ya ini masih testingnya. Kalau dia sudah higher high dari 6550, 6450 kita baru sampai ya. Berarti dia udah mulai naik tapi dia bukan double top karena dia nggak sampai di tes di bawahnya atau neckline-nya belum tersentuh di sini ya. Ya, nah, seperti itu. Jadi trading chart pattern itu kebanyakan trading breakout ya. Kita breakout, tunggu konfirmasi, kita berusaha
Buy ya seperti itu ya. Oh, lebih cukup. Berikutnya Inet. Inet ada yang bilang digoreng bandar antara satu bandar dengan bandar yang lain ya. Eh, Ada yang bilang perang bandar ya. Memangnya perang Ramayana gitu ya antara Pandawa dengan Kurawa gitu. Ya. Eh, Nah, saya sih nggak ngikutin cerita. Ya boleh aja sih kalau cerita-cerita seperti untuk ya supaya memeriahkan pasar saham aja. Cuman saya fokusnya tetap di trennya. Trennya masih bagus. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau tanya saya jawabannya masih bisa naik lagi. Tapi saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi, apakah ini repo atau penerbitan obligasi dan lain-lain, akuisisi atau lain-lain, saya nggak tahu. Anda baca sendiri beritanya. Cuman saya fokusnya di trennya. Ini uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy, Anda bisa buy Omicron ditunggu di area 450 atau 400 ya. Artinya kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Paling bawah ya 344 ya kalau mau buy ya. Tunggu di bawah. Nah, kalau nggak dikasih, misalnya, oh dia berhasil naik lagi Pak Sunar. Kalau dia breakout ke atas 535, ya, bagaimana Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini kan sudah all time high-nya di sini, nggak ada candle di atasnya ya. Ya, berarti kita ikutin range aja. Ini 450, ini 535. Berarti berikutnya lagi mungkin kalau kita lihat sekitar 500 mungkin 650 ya. Berarti sekitar 620-an ya. Atau 630 aja. Itu saya gambarkan 630. Jadi kalau breakout ke atas 535, Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya. Buy high, sell higher, ceritanya gitu. Kalau takut ya Anda bisa buy omnibus di 450, 400 atau 344. Buy omnibus itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya BRMS. Nah, buminya diangkat, BRMS-nya sideways. Nah, kalau Anda mau buy BRMS, tunggu aja di 920 atau 840 atau paling bawah di 760. Ya, tunggu rebound. Udah rebound mantul ke atas kita persen nggak buy ya. Atau kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya 1020 ya menjelang penutupan atau besoknya kalau dia naik ke atas 1020 ada boleh buy target price berikutnya 1100 dan 1200 itu tuh BRMS ya. Jadi itu. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, ini masih sideways di atas ya, masih bagus. Selama dia bertahan di atas 920 masih cukup potensial untuk naik lagi ke 1100 ke atas dengan targetnya 1200. Ya. Kalau habis seperti itu, cukup. Berikutnya BBNI masih menarik. Kenapa? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ini area garis buy weakness yang sudah saya gambarkan juga 4.800 ya. Kalau dia naik ke atas boleh buy. Naik ke atas 4.540 tambah lagi average up. Kalau dia breakout ke atas 4.600 boleh tambah lagi target price berikutnya 4.750 sampai 5.000. Ya, seperti itu. Kalau mau tunggu di bawah ya tunggu di 4.220 sampai 4.270 atau paling bawah 4.020. Artinya kalau buy on weakness itu turun jangan langsung buy ya. Saya nggak pernah mengajarkan orang untuk tangkap pisau jatuh. Buy on weakness itu kalau turun kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Memang kalau seperti kata Mas Sunar, oh Pak Sunar ini sudah gambarkan buy on weakness rebound mantul ke atas saya buy. Besoknya turun Pak Sunar. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat kan saya sudah sering sebutkan, lihat arah MA20-nya. Yang penting arah MA20-nya mengarah ke atas. Nah, ini kan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya kalau dia rebound besoknya turun ya berarti kan ya nggak salah juga ya, karena trennya masih downtrend. Harusnya kalau ini rebound masuk ke atas Biomigas ada bayinya jangan terlalu banyak. Karena trennya ini MA20-nya mengarah ke bawah. Tapi kalau ini mengarah ke atas ya, kalau dia selama masih di atas MA20-nya, ya boleh aja. Atau Anda Biomigas di 4220 sampai 4270. Nah, ya, seperti itu. Jadi lihat arahnya MA20-nya. Ya, seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya Cepin ini masih sideways ya. Anda boleh buy mudah sekarang atau tunggu di 4650 ya kalau mau tunggu ya. Atau nanti kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atasnya ini ya 4650 atau naik ke atasnya 4900 ikut rantai bangunan berikutnya. Target price berikutnya 5050, 5150 ya kan? Sampai dengan 5275 ya. Memang sebelumnya dia sideways ya antara 4650 sampai 4900 kurang lebih sini ya. Jadi ini di tengah-tengahnya mungkin lebih baik buy weakness saja atau sekalian ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau ikut lantai bangunan berikutnya ini nggak lama ya. 4900 ke 5000-an ini 5050 ini cepat ya. 2-3 hari sudah naik ya. Begitu ya. Jadi Anda pasang smart order aja. Kalau mau pakai CP atau KB Malburi, ya linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Jadi untuk pembukaan rekening saham ya yang mau buka rekening itu saya bisa bantu. Dan saya punya lisensinya WPPE ya untuk membantu untuk membuka rekening ya. Punya izinnya, lisensinya. Ya, jadi saya bisa mengarahkan ya, untuk membuka rekening saham. Tapi bukan nyuruh orang buka rekening ya, maksa-maksa enggak. Cuma mengarahkan membantu aja ya. Jadi kalau kesulitan bisa tanya saya
kalau mau buka di CP atau KB Valburi. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya Goto atau Goto kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Dia di tengah-tengahnya antara 61 sampai 68. Kalau dia berhasil naik ke atas 68, kita buy atau tambah lagi, naik ke atas 70, tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 78, 83, dan 90. Ya. Yang mau buy gas mungkin bisa tunggu di 61, 58. Ya, seperti itu. Nah, mengenai kabar Goto ini bakalan diakuisisi oleh Grab ya, saya belum tahu detailnya. Ya, seperti itu. Kalau nggak salah pemerintah juga mendukung ya sebenarnya. Saya lupa ya. Nah, cuman harusnya ya, kalau misalnya pemerintah mendukung itu saya juga aneh. Nanti kalau Grab sama Gojek ini merge jadi satu, nanti ceritanya monopoli itu. Nah, seperti itu. Masa pemerintah Indonesia itu mendukung mau monopoli digabung? Ya, seperti itu. Kalau seperti itu ceritanya ya eh, gimana? Masa UU anti monopoli di Indonesia nggak ada? Ya, ya, tapi ya terserah lah ya. Saya nggak melarang juga. Nah, cuma itu pendapat saya pribadi kalau misalnya digabung ya itu monopoli sih kalau saya bilang sih. Nah, ya, kalau ini trennya untuk GoTo ini masih cukup menarik ya. Memang koreksi pullback. Nah, buy-nya kalau kita lihat tunggu naik ke atas 66 aja atau buy mungkin sekarang juga boleh. Pasang stop lossnya 61, 58. Atau mau tunggu di 58 juga boleh. Tunggu rebound masuk ke atas kita baru sampai. Nah, di sini kalau mau ikut trading range berikutnya berarti ikut 68 atau ikut 70, target price-nya di 78. Itu untuk Gojek Tokopedia. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever, sandwich di atas, testing MA20-nya tapi belum dipotong ke bawah. Kadang-kadang testing nggak harus dipotong ya. Nggak harus dipotong ke bawah, terus kemudian naik. Kadang-kadang pokoknya dia selama masih bertahan di atasnya, ini kurang lebih masih nggak terlalu jauh dari low-nya di sini 2460, maka Anda boleh buy weakness ya. Pasang stop loss-nya 2460, atau tunggu buy weakness di 2340, atau paling bawah di 2170. Ya, saya tegaskan lagi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, ini asing memang koreksi buy, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Ya, kalau lebih cukup berikutnya Java. Java setelah naik turun ini emang 20-nya masih mengarah ke atas. Kita buy-nya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2460 ya, high-nya dari hari Jumat. Kita buy naik lagi ke atasnya 2530 swing high yang di sini. Ya, kita tambah lagi average up, target price berikutnya 2700. Berikutnya lagi dia akan testing 2840 di sini ya. Nah, untuk Java ini memang masih testing resistance sebelumnya ya 2450 ya. Bukan resisten. Support sebelumnya sudah ditembus jadi ini resisten saat ini maksudnya. Nah, kita bayinya tunggu aja kalau naik ke atas 2460. Menjelang penutupan atau besoknya kita baru sampai. Atau tunggu lagi di buy mungkin sudah 240 sampai 2040 di bawah. Ya. Turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya, seperti itu ya. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini sudah 14 saham ya. Jadi sudah banyak ya. Harusnya cukup lah ya. Seperti itu. Em, saya memang bahasnya nah 14 saja karena waktunya terbatas. Kalau terlalu panjang nanti malah bingung ya. Malah bosan juga nanti ya. Terlalu kebanyakan ya. Oke, saya rasa sih cukup sekian. Em, seperti biasanya, sebentar saya coba. eh, Bentar, stop sharing nggak? Belum ada respon ini. Oke, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.